Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kami akan perkenalan dulu. Saya Indriani Nur Amanah sebagai moderator. Dan saya Kafid Sakmana Sidki yang akan menjelaskan teori tentang behavioristik. Saya Denisa Evina Dewanti akan menjelaskan teori konstruktivistik. Saya Anissa Zahrani akan menjelaskan teori humanistik. Saya Aliananda akan menjelaskan teori kognitif. Teman-teman, aku tuh nggak paham loh soal ini teori yang disampaikan sama Pak Ali yang tentang teori-teori pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk anak sekolah dasar. Nah, itu setauku tuh cuma ada 4 kan yang teori itu. Pertama ada teori behavioristik, terus yang kedua ada teori konstruktivistik, terus ada teori humanistik, terus yang terakhir ada teori kognitif. Nah, ini untuk apa ya, yang teori pertama itu yang behavioristik, ada yang tahu nggak? Tahu, aku mau coba menjelaskan sedikit. Oke. Jadi gini, teori behavioristik itu adalah di mana pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu berdasarkan tingkah laku atau kebiasaan sehari-hari peserta didik tersebut dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Itu. Akmal, kalau di teori behavioristik ini ada tokoh-tokohnya nggak sih? Ada 4 ya. Yang pertama itu Watson, Skinner, Hull, dan Guthrie. Itu. Oh, jadi kalau teori konstruktivistik itu dia menekankan pada pengulangan atau kebiasaan gitu ya. Terus yang teori kedua itu ada teori konstruktivistik ya. Ada yang tahu nggak itu gimana? Aku mau coba jelasin, Nindri. Oke. Jadi teori konstruktivistik itu mengemukakan bahwa belajar itu adalah upaya pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui akomodasi dan asimilasi yang menuju pada membentukkan struktur kognitifnya. Kayak gitu. Aku mau tanya sedikit dong dia tentang ini. Iya. Itu kan teori konstruktivistik ya. Terus bagaimana proses pembelajaran bahasa dan sastra khususnya teori konstruktivistik tersebut kepada peserta didik? Gimana proses pembelajarannya gitu? Oke, jadi pembelajaran bahasanya menurut teori konstruktivistik itu mereka itu menyatakan bahwa anak itu akan mahir berbahasa kalau mereka itu diajak mempraktikkan. Jadi pengaplikasiannya gitu. Jadi diajakin kayak menyimak, membaca, berbicara, terus menulis, seperti itu. Oh, makasih ya Dea penjelasannya. Iya. Makasih. Terus yang ketiga kan ada ini teori humanistik. Siapa yang tahu sih teori humanistik? Aku bisa menjelaskan tentang teori humanistik. Oke, saya coba jelasin dong. Jadi teori humanistik itu lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi dengan tujuan kepentingan untuk memanusiakan manusia. Gitu. Aku mau nanya nih, apa yang bisa dilakukan guru dalam pembelajaran menurut teori humanistik itu kayak gimana? Jadi guru tuh harus bisa menciptakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajarannya, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya, Nis. Anissa. Sama-sama. Nis. Terus itu teori yang keempat, yang terakhir itu ada teori kognitif. Ini siapa yang tahu lagi nih? Aku mau coba jelasin deh. Teori kognitif ini adalah satu teori yang mementingkan suatu proses, jadi bukan hasilnya, beda sama yang lain-lainnya. Nah, di teori kognitif ini kita lebih menekankan ke pembelajaran yang menentukan perkembangan dari siswanya kayak gitu. Nah, ada tokoh-tokohnya nih, yaitu ada Piaget, ada Berner, sama Ensemble gitu. Alia mau nanya dong, tadi kan ada beberapa tokoh tuh, ada beberapa tokoh kan. Coba dong jelasin satu, Piaget deh boleh.
Oh, kalau yang John Piaget ya, John Piaget itu dia bilang kalau kita pembelajaran di teori ini yaitu sesuai dengan umurnya. Jadi umur segini, umur 2 tahun ya, misalnya umur 2 tahun sampai umur 4 tahun. Nah, itu kita ngasih pembelajarannya gimana. Jadi di teori ini tuh intinya untuk perkembangan siswa lah, kayak gitu. Terima Oh kasih iya, Alia. makasih ya Al. Ya, Ya, Makasih juga buat teman-teman semua yang udah jelasin tentang ini teori-teori pembelajaran bahasa dan sastra untuk anak SD. Makasih banyak ya. ya. Sama. Ya, Jadi sama-sama sama Indri. Indi. itu keempat teori itu sama-sama penting, sama-sama berguna. Jadi keempat-empatnya itu saling berkaitan dan berkaitan untuk diterapkan di pembelajaran anak SD. Sekian dulu ya teman-teman. Iya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.